kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lamban belajar, yaitu diskalkulia. Tapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri dulu. Dimulai dari Nama saya Amirul Hafiz, dipanggil Amirul. Nama saya Muhammad Abdul Mukid, dipanggil Mukid. nama saya Jovita Sarifatus Soleha, bisa dipanggil Jovita. Nama saya Sylvia Fazal Ferli, bisa dipanggil Faza. Nama saya Eka Siti Febrianti, bisa dipanggil Febi. Dengan persyaratan rata-rata normal atau sedikit di bawah rata-rata. Tidak ada gangguan penglihatan ataupun gangguan lainnya, cuman saja dia tidak bisa memahami akademiknya atau lamban belajar dalam matematika. Seperti kayak pengurangan atau mengurutkan angka-angka, dia tidak bisa. Sepertinya bukan cuman orang yang keterbatasan saja, tapi orang normal rata-rata juga kadang nggak bisa matematika. Diskalkulia menurut para ahli. Menurut Jacinta Efrini MPSI dari Harmawan Kolgutin, Jakarta. Diskalkulia dikenal dengan istilah math difficulty, gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung, yaitu counting, dan mengkalkulasi, yaitu calculating. Anak yang bersangkutan akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri diskalkulia. Yang pertama, tingkat perkembangan bahasa dan kemampuan lainnya normal, mempunyai memori visual yang baik dalam merekam kata-kata yang tertulis. Jadi, perkembangan bahasa anak diskalkulia ini masih normal, mereka masih bisa berbicara dan memori visualnya baik. Mereka masih bisa mengingat kembali hal-hal yang mereka lihat sebelumnya. Yang kedua, sulit melakukan hitungan matematis. Contohnya saat melakukan transaksi. Misal, anak diskalkulia ini sedang beli-beli. Mereka akan kesulitan menghitung berapa jumlah uang yang akan mereka bayar, termasuk menghitung kembalian uangnya juga. Kadang, seringkali anak diskalkulia ini jadi takut untuk memegang uang. Mereka akan menghindari transaksi atau kegiatan apapun yang harus melibatkan uang. Yang ketiga, sulit melakukan proses-proses matematik. Jadi, anak diskalkulia ini akan sulit memahami dan mempelajari konsep matematika dasar seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Mereka juga tidak bisa menghafal angka. Contohnya dalam sehari-hari adalah tanggal, nomor telepon, nomor rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat, terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu dan arah. Si anak biasanya bingung saat ditanya jam berapa sekarang. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, dan perkenalkan, nama saya Maulana Atmaja dengan NIM 231F10075. Oke, dan di sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri yang poin kelima, yaitu mengalami hambatan dalam menggunakan konsep abstrak tentang waktu. Nah, jadi itu mungkin mereka agak kesulitan tentang waktu atau jam ya. Dan langsung yang poin selanjutnya, yang keenam, yaitu sering melakukan kesalahan ketika melakukan perhitungan angka-angka. Nah, jadi kalau misal 5 tambah 5 kan hasilnya 10. Nah, mungkin ini dalam pikirannya setelah dia menghitung hasilnya akan 11 atau mungkin kurang, yaitu 9 gitu. Dan poin selanjutnya yaitu mengalami hambatan dalam mempelajari musik. Nah, sini mungkin kalau misal musik yang dia sukai, mungkin dia akan paham ya. Jadi kalau misal yang tidak disukai, mereka mungkin agak terhambat dan kalau bisa dibilang
mereka akan sulit mencernanya. Oke. Poin selanjutnya yaitu mengalami kesulitan dalam aktivitas olahraga karena bingung mengikuti aturan main yang berhubungan sistem skor. Nah, jadi misal untuk permainan sepak bola, dia tidak akan paham cara melakukan permainannya, seperti misal bola itu harus dikejar dan langsung mencetak gol, yang itu tidak paham. Jadi mungkin bolanya itu gak paham lah ya. Kalau misal bahwa bola itu, sekali lagi, kalau bola itu bahwa itu harus ditendang dan mencetak skor, dan kita bakal main di sisi bertahan atau menyerang. Ini adalah gejala diskalkulia. Yang pertama, proses penglihatan atau visual lemah dan bermasalah dengan spasial atau memahami bangun ruang. Yang kedua, kesulitan dalam mengurutkan dan menyebutkan angka, serta susah membedakan angka dan bentuknya yang hampir sama. Yang ketiga, umumnya anak-anak diskalkulia memiliki kemampuan bahasa yang normal, baik verbal, membaca, menulis, atau mengingat kalimat yang tertulis. Keempat, kesulitan memahami konsep waktu dan arah. Akibatnya seringkali datang terlambat ke sekolah atau ke suatu acara.
Selanjutnya, penanganan diskalkulia dapat menggunakan terapi dan pendidikan remedial dengan tujuan untuk menyisihkan masalah yang dihadapi sehingga dapat membantu mencapai potensi anak secara maksimal, sehingga menanganinya harus berdasarkan tingkat kesulitan atau defisit yang sesuai dengan usianya. Gunakan gambar grafik atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Misalnya, ibu membeli jeruk seharga 5.000, gambarkan buah jeruk dan uang kertas seharga 5.000. Selanjutnya, hubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika menghitung piring sehabis makan atau mengelompokkan benda sesuai dengan warna, lalu menjumlahkan dapat mempermudah anak berhitung. Buat pelajaran matematika menjadi suatu yang menarik bisa menggunakan media komputer atau kalkulator. Yang terakhir adalah lakukan latihan secara kontinu dan teratur dengan cara mengubah pembelajaran supaya memori bisa hidup kembali. Misalkan penggunaan warna yang melambangkan angka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan ada pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan, semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kelompok kami untuk presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.